Assalamualaikum Bapak Ibu, teman-teman semua. Gini deh, pernah nggak sih kita kepikiran kalau ternyata sikap kita sebagai orang tua terhadap guru anak kita itu bisa jadi kunci rahasia keberhasilan mereka? Serius, ini bukan cuma soal sopan santun biasa loh. Ini tentang gimana cara kita membuka pintu berkah untuk setiap ilmu yang mereka serap. Yuk kita bedah sama-sama. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, coba deh kita berhenti sejenak dan renungkan pertanyaan ini. Apa sih sebetulnya peran guru bagi anak kita? Apakah mereka cuma sekedar pengajar yang tugasnya menyampaikan materi pelajaran? Atau jangan-jangan ada peran yang jauh lebih dalam, jauh lebih fundamental yang mungkin sering kita lupakan? Oke, jadi dalam pembahasan kita kali ini ada 4 bagian penting yang akan kita telusuri. Kita mulai dari konsep intinya, yaitu guru sebagai orang tua kedua. Lalu kita lihat landasan spiritualnya langsung dari Tuhan dan Rasul. Setelah itu kita akan belajar dari teladan para ulama besar, dan yang terakhir gimana caranya kita bisa menerapkan semua ini di zaman sekarang. Kita masuk ke bagian pertama ya. Nah, ini adalah ide dasarnya. Sekolah itu bukanlah sekedar tempat penitipan anak atau penyedia jasa pendidikan. Anggaplah sekolah itu sebagai perpanjangan tangan dari rumah kita sendiri. Konsep ini bisa kita sebut sebagai kemitraan suci. Coba bayangin, saat kita menyerahkan anak kita ke sekolah, kita itu bukan hanya menitipkan fisiknya loh, tapi kita juga sedang menitipkan masa depannya, akhlaknya, dan bahkan jiwanya kepada sang guru. Ini adalah sebuah amanah yang, luar biasa besar. Coba deh kita perhatikan kesamaannya. Tanggung jawab inti orang tua di rumah dan guru di sekolah ternyata pada dasarnya itu sama persis. Dua-duanya membina akhlak, membimbing emosi, dan memberikan rasa aman. Ini kan bukti nyata kalau mereka itu seharusnya menjadi satu tim yang solid untuk perkembangan anak kita. Nah, sekarang mari kita naik satu level lagi. Kita akan lihat gimana konsep ini tuh bukan sekedar tradisi baik atau budaya sopan santun, tapi ternyata akarnya sangat kuat, berlandaskan perintah ilahi. Al-Quran, kitab suci kita, secara eksplisit dan sangat jelas memerintahkan kita untuk bertanya kepada ahli ilmu. Ini adalah landasan spiritual paling utama kenapa kita harus menghormati mereka yang memiliki pengetahuan. Jadi apa artinya ini buat kita? Sederhananya gini, ayat ini secara tidak langsung menegaskan kalau guru itu ahlinya, pakarnya dalam dunia pendidikan. Kita diperintahkan untuk merujuk kepada mereka. Ini adalah bentuk pengakuan kita atas otoritas ilmu yang mereka miliki. Makanya pada akhirnya, memuliakan guru itu adalah sebuah bentuk ketaatan kita. Dan ini diperkuat lagi oleh sabda Rasulullah SAW. Hadis ini benar-benar mengangkat derajat penghormatan kepada guru ke tingkat yang paling tinggi. Ini bukan lagi sekedar soal etika sosial, tapi ini sudah masuk ke dalam hubungan spiritual kita langsung. Maknanya itu dalam banget loh. Pertama, menghormati guru itu nilainya jadi ibadah, bukan cuma sopan santun. Kedua, ada jalur spiritual langsung yang tersambung dari guru ke Rasulullah sampai kepada Allah. Kalau rasa hormat ini putus, ilmu yang didapat anak kita bisa jadi kehilangan berkahnya. Dan ada bonusnya, ini adalah cara kita mendidik anak untuk juga menghormati kita sebagai orang tuanya. Oke, tadi kita sudah lihat dalil sucinya. Sekarang, biar makin meresap, mari kita lihat contoh nyatanya. Gimana prinsip-prinsip ini dihidupkan oleh para cendekiawan terhebat dalam sejarah kita? Kita ambil contoh Imam Syafi'i, salah satu ulama terbesar yang pernah ada. Salah satu kunci utama di balik keilmuan beliau yang begitu luas dan dalam adalah adab dan rasa hormatnya yang sungguh luar biasa kepada gurunya Imam Malik. Coba deh, kita resapi betapa indahnya kalimat ini. Beliau itu membalik halaman kitab di depan gurunya dengan sangat perlahan dan lembut, selembut kain sutra, hanya karena khawatir suaranya akan mengganggu konsentrasi sang guru. Masya Allah, ini adalah puncak dari adab dan penghormatan. Ada juga kisah tentang seorang ayah yang bijaksana. Filosofinya sederhana tapi kuat banget. Langkah pertama katanya, ajarkan anakmu untuk mencintai gurunya. Bukan cuma hormat tapi sampai cinta. Langkah kedua, baru ajarkan ia untuk mencintai bukunya. Kenapa begitu? Karena jika hati anak sudah terpaut pada gurunya, maka ilmu akan mengalir dengan sangat mudah. Dan Allah sendiri yang akan memuliakan ilmu itu di dalam dirinya. Nah, kita sekarang sampai di bagian yang paling penting, bagaimana kita sebagai orang tua di zaman modern ini bisa menerjemahkan semua hikmah tadi menjadi tindakan yang nyata hari ini juga. Di sini kita bisa lihat hubungan sebab akibat yang sangat jelas. Ketika kita sebagai orang tua menghormati guru, dampaknya apa? Anak kita akan tumbuh jadi lebih percaya diri.
Ketika kita menaruh kepercayaan penuh pada sekolah, akhlak mulia anak akan terbentuk. Sikap kita itu berdampak langsung pada pengalaman belajar mereka, mengubah sekolah menjadi tempat yang menyenangkan, bukan lagi sumber tekanan. Jadi, mari kita ingat 3 hal ini. Pertama, guru dan orang tua adalah satu tim. Kedua, anak adalah amanah kita bersama. Dan yang ketiga, sekolah adalah ladang pahala bagi kita semua jika kita menjalankannya dengan cara yang benar. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Apakah kita, sebagai orang tua, sudah benar-benar menjadi bagian dari tim terbaik untuk masa depan anak-anak kita? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Terima kasih.